Pertemuan Advent ketiga ini merupakan muara pertemuan sebelumnya, di mana umat diajak berefleksi melihat identitas panggilannya dalam situasi pandemi COVID-19 sebagai keluarga. Pada kesempatan pertemuan ini, umat diajak semakin menyadari betapa keluarga Katolik mempunyai panggilan yang tak terelakkan sebagai gereja mini atau gereja rumah tangga. Gereja mini atau gereja rumah tangga adalah gereja paling kecil, tempat setiap orang memperoleh pendidikan dan asuhan iman pertamanya di lingkup terkecil. Itulah keluarga. Begitu juga unsur-unsur pokok yang menjadi fondasi gereja, yakni persekutuan, cinta kasih, dan pewartaan iman selalu terjadi dalam kehidupan berkeluarga. Advent ketiga menjadi permenungan dan refleksi. Sejauh mana kita mampu menjadikan keluarga-keluarga kita sebagai gereja mini atau gereja rumah tangga. Apalagi beratnya tekanan pandemi COVID-19 yang membuat seringkali keluarga bukan lagi sebagai rumah bagi anggotanya. Maka umat diajak menyadari kembali bahwa dirinya mempunyai panggilan Tritugas Kristus, yaitu keluarga harus dapat menjadi imam, raja, dan nabi bagi anak dan anggota keluarganya. Keluarga seharusnya menjadikan dirinya sebagai pengudus, di mana keluarga menjadi tempat doa, pendidikan liturgis, dan kesucian terjadi. Begitu juga keluarga seharusnya menjadi tempat teladan dan asuhan moral serta rohani bagi hidup anak-anaknya. Dan akhirnya, keluarga harus mampu menjadi pamomong dan pelindung anak-anaknya. Dalam pertemuan Advent ketiga ini, umat diajak untuk mempersiapkan nuansa Natal dari perspektif Amoris Laetitia mengenai pentingnya dedikasi kepada pendidikan anak dari pembentukan etika mereka, kedisiplinan, dan penerusan iman. Keluarga diharapkan menjadi rumah kebijaksanaan, terutama perhatian kepada anak-anak secara bertahap. Dalam setiap langkah-langkah kecil hidupnya untuk dipahami, diterima, dan dihargai. Hingga anak tumbuh menjadi dewasa, para orang tua atau suami istri hendaknya mampu membangun transformasi kasih di dalam keluarga, walaupun situasi di tengah pandemi ini yang tidak mudah. Bacaan yang diperdalam sebagai peneguhan dan renungan diambil dari Lukas bab 3 ayat 10-18 mengenai Yohanes Pembaptis yang mempersiapkan kedatangan Sang Mesias. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Istana yang paling indah adalah keluarga. Puisi yang paling bermakna
Sebelum kita memulai permenungan pada Minggu Advent yang ketiga ini, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami berterima kasih karena sampai saat ini masih Engkau berikan kesehatan. Kami juga bersyukur karena melalui masa penantian Advent yang ketiga ini, kami Engkau ajak untuk menjadikan keluarga kami sebagai gereja mini, gereja rumah tangga. Kami menyadari di masa pandemi ini seringkali kami kesulitan untuk menjadikan keluarga sebagai tempat pendidikan dan penerusan iman. Semoga melalui pertemuan ini, Engkau menyadarkan kami betapa pentingnya keluarga sebagai gereja mini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang bersatu bersama Dikau dan Roh Kudus sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Untuk selanjutnya, marilah kita mendengarkan Injil. Bacaan diambil dari Injil Lukas bab 3 ayat 10-18. Orang banyak bertanya kepadanya, "Jika demikian, apakah yang harus kami perbuat?" Jawabnya, "Barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian." Ada datang juga pemungut-pemungut cukai untuk dibaptis dan mereka bertanya kepada gurunya, "Guru, apakah yang harus kami perbuat?" Jawabnya, "Jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu." Dan prajurit-prajurit bertanya juga kepadanya, "Dan apa yang harus kami perbuat?" Jawab Yohanes kepada mereka, "Jangan merampas dan jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu." Tapi karena orang banyak sedang menanti dan berharap, dan semuanya bertanya dalam hatinya tentang Yohanes, kalau ia adalah Mesias. Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dengan api. Alat penampi sudah di tangannya untuk membersihkan tempat pengirikannya dan untuk mengumpulkan gandumnya ke dalam lambungnya. Tetapi debu jerami itu tidak akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan." Dengan banyak nasihat lain, Yohanes memberitakan Injil kepada orang banyak. Demikianlah Injil Tuhan. Untuk semakin memperdalam makna Advent ketiga ini, marilah kita menyaksikan persembahan dari OMK Santo Petrus Kedondong. Halo teman-teman muda, selamat datang dalam bincang-bincang bersama OMK Lingkungan Santo Petrus Kedondong. Saya Freddy sebagai moderator. Pada kesempatan kali ini kita bersama berbincang-bincang bagaimana peran kita sebagai orang muda dalam mewujudkan gereja keluarga. Kita akan berbagi pengalaman yang sudah dialami oleh teman kita, yaitu Mbak Rista dan Mas Rizky. Nah, menurut kalian gimana sih peran kita dalam mewujudkan sebagai gereja keluarga, Mbak Rista? Ya, menurut saya peran kita sebagai orang muda atau remaja dalam mewujudkan gereja keluarga di masa sekarang ini sangat besar. Contohnya, saat ini adalah pandemi corona, dan sejak kita kecil sebelum adanya pandemi corona, kita sudah dididik dan diajari oleh orang tua kita bagaimana cara berkomunikasi dengan sesama kita, bagaimana kita harus berangkat ke gereja untuk beribadah setiap minggunya, dan bagaimana kita harus berdoa. Namun di masa sekarang ini, tugas kita sebagai remaja atau orang muda sangat besar, karena kita sebagai remaja lebih mengetahui tentang teknologi. Seperti saat pandemi corona ini, di mana banyak gereja-gereja yang tidak dapat melaksanakan misa bersama-sama di dalam gedung gereja dan harus melaksanakan misa streaming.
kita sebagai orang yang lebih mengerti teknologi tentunya harus membantu orang tua kita dalam turut serta misa streaming tersebut dengan baik. Yang kedua, dalam komunikasi, di mana sekarang ini teknologi komunikasi sangatlah besar, sangat pesat perkembangannya. Seringkali banyak berita-berita hoaks yang tersebar. Dan kebanyakan berita hoaks tersebut tersebar oleh orang-orang tua yang mungkin kurang mengetahui teknologi. Mereka tidak mencari ulang informasi yang mereka dapat dan langsung membagikannya, seperti contohnya ada di grup-grup WA, di mana orang-orang tua seringkali menyebarkan berita-berita langsung secara cepat dalam grup itu, tanpa mengetahui bahwa berita itu benar-benar terjadi atau tidak. Nah, tugas kita sebagai remaja adalah memberitahu mereka bagaimana cara mencari informasi lebih baik lagi, sehingga berita-berita hoaks tersebut tidak dengan mudah tersebar begitu saja. Mungkin itu hanya sebagian kecil saja, Mas Freddy. Jadi begitu pendapat saya dan pengalaman saya. Ya, terima kasih atas tanggapan Mbak Rista. Nah, bagaimana tanggapan Mas Rizky tentang mewujudkan gereja keluarga? Nah, saya setuju dengan apa yang disampaikan Mbak Rista, bahwa peran remaja sangat besar terhadap terwujudnya gereja dalam keluarga. Sehingga sebagai orang muda harus mampu menunjukkan gereja di tengah keluarga. Gitu. Ya, terima kasih Mas Rizky. Nah, jadi kesimpulan kita hari ini yaitu sebagai orang muda gereja harus bisa berperan aktif bagi terwujudnya sebagai gereja keluarga. Nah, mungkin sekian saja dari kami yang bisa kami sampaikan pada hari ini. Kami dari OMK Santo Petrus Kedondong pamit undur diri. Semoga yang kita lakukan hari ini bisa kita teladani. Dalam permenungan Minggu Advent ketiga ini, Yohanes Pembaptis memberi kita sudut pandang lain tentang mempersiapkan kedatangan Tuhan. Melalui tindakan dan kata-katanya, Yohanes Pembaptis memberitahu kita tentang mempersiapkan kedatangan Tuhan dengan pertobatan yang radikal. Natal itu adalah tentang memberi dan berbagi, terutama kepada mereka yang membutuhkan. Natal juga tentang pertobatan dan mengubah cara kita menjadi lebih baik. Maka dalam penantian di masa Advent ketiga ini, kita diajak melalui dokumen Amoris Laetitia menyadari pertobatan untuk menjadikan kembali keluarga kita sebagai rumah, pengudusan imam, pendidikan iman dan moral nabi, pelindungan dan pamomong raja bagi anak-anak serta seluruh keluarga. Marilah kita menutup renungan kita pada hari ini dengan doa penutup. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Agung dan Pengampun, saat ini kami percaya Engkau berjalan bersama kami di tengah pandemi yang masih mendera ini, dengan memberikan kesadaran pertobatan untuk menjadikan kembali keluarga kami sebagai rumah, pendidik, perlindungan, pengudusan bagi anak-anak kami. Semoga melalui pertemuan ini, kami keluarga-keluarga semakin dimampukan gereja, rumah tangga, sekaligus menjadi ragi evangelisasi di masyarakat. Kami mengangkat doa ini kepadamu Bapa, dan percaya pada belas kasih-Mu yang tak terbatas, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.